Halo bosku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Oke bosku, enaknya kalau kalian mau beli laptop di tahun 2024 sekarang, harganya itu pada stabil, generasi banyak yang baru, terus opsinya banyak sekali. Contoh ini, misalkan kalian punya budget di angka 5-6 jutaan, teman-teman bisa dapat kalau nggak opsinya Ryzen 3, ya dapat Core 3. Lalu kalau agak naik dikit ke 7-8 jutaan, kalian bisa dapat kalau nggak Core i5, ya dapat Ryzen 5. Terus misalkan budgetnya itu di angka 9-10 jutaan, sekarang itu bisa dapat seri laptop gaming dengan VGA discrete yaitu RTX 2000 series. Nah ini kan kalau kita gak mundur ke tahun kemarin itu opsinya sedikit, tapi sekarang ini jauh lebih banyak. Lalu misalkan kalau kita dari beberapa harga tadi, kita pilih yang paling nyaman menurut saya adalah yang budget tengah-tengah antara 7-8 jutaan, sebab di harga itu kita selain harganya nggak terlalu tinggi, untuk kebutuhan apapun sudah enak, dan rata-rata di harga seperti itu kalau untuk kebutuhan kerja sudah bisa banyak mengolah data dengan berbagai kebutuhan software. Contohnya salah satu laptop yang kita bahas ini, dia punyanya seri Acer Aspire 5 A51456P yang harganya itu dibanderol di angka 8 jutaan, dan laptop ini value-nya adalah dia itu punya prosesor Intel Core i5 Gen 13, tepatnya di seri 1335U yang memiliki kecepatan maksimal di angka 4,6 GHz, dan di dalam prosesor ini dia sudah punya 10 core 12 thread serta didampingi oleh RAM 8GB LPDDR5 Bro. Cuman minusnya seri ini laptopnya RAM-nya itu tersolder, jadi nggak bisa di-upgrade. Jadi buat teman-teman yang suka laptop dengan performa masih ingin diolor lagi, mungkin bisa pilih yang lain. Tapi yang jelas laptop ini punya banyak kelebihannya. Salah satunya adalah penyimpanannya sudah pakai M.2 NVMe Gen 4 yang kapasitasnya 512GB dengan CPU yang cukup empuk, serta VGA-nya dia pakai Intel Iris Xe grafis. Terus untuk softwarenya, laptop ini sudah dibekali oleh Windows 11 plus Office 2021. Nah, dari data benchmark tadi bro, mestinya kan sudah bisa tahu bahwa laptop ini secara performa dia lumayan. Prosesor Intel Core i5 Gen 13, VGA Intel Iris Xe, dia masih cukup playable untuk berbagai kebutuhan yang berat. Contohnya main game kayak Valorant, kemudian Counter Strike, dan juga pakai Genshin, ini cukup oke. Tapi dengan catatan settingannya dia nggak bisa mentok kanan, yang penting bisa untuk cari hiburan. Terus misalkan kalian juga ingin melihat data untuk pengetesan buat render pakai Adobe Premiere, ini masih lumayan. Dan laptop ini juga dibekali sama layar yang bagus bro, dia pakai panel IPS, resolusi Full HD, kemudian ini laptop menggunakan jenis layar anti glare dan punya akurasi yang lumayan. Memang nggak better-better sekali, tapi ini sudah cukup untuk membuat software-software editing kalian seperti kayak CapCut, Adobe Premiere untuk dipakai di kebutuhan sehari-hari. sRGB-nya di angka 60%, NTSC di angka 43%, Adobe RGB di angka 45%, begitu juga dengan baterainya. Lalu laptop ini juga memberikan kelengkapan kamera yang lumayan, dia tidak punya wave shutter tapi gambarnya cukup jernih. Terus untuk colokan IO port lengkap yang posisinya terbagi di kiri kanan, dan untuk pembuangan exhaustnya dia berada di bawah layar bro. Enaknya dengan posisi kayak gini bro, pas kalian pegang mouse ini nggak terasa panas. Tapi ada beberapa teman-teman yang bilang bahwa kalau exhaustnya di bawah layar itu akan mempengaruhi kepada layar. Jawabannya sebenarnya enggak bro, tapi ya namanya orang pendapat itu boleh-boleh aja. Terus laptop ini kalau kita pakai, yang pasti untuk feel pengetikannya nyaman, enak, standar. Tombol power jadi satu dalam power, tapi seri ini untuk keyboardnya tidak punya backlight. Selanjutnya di sisi touchpad dia cukup responsif, posisinya pas di tengah-tengah dan nggak terlalu lebar, serta laptop ini dibekali oleh Wi-Fi 6 juga Bluetooth 5.2. Terus laptop ini juga memiliki jaminan garansi yang sangat menguntungkan buat kalian semua. Intinya garansinya itu dia diberikan jaminan garansi resmi selama 1 tahun yang terdiri dari 1 tahun layanan full spare part dan juga servis, dan ada juga tambahan 3 tahun layanan servis. Loh, itu kok agak bulat bang? Memang. Nah, mungkin kalau garansi ini gambarnya seperti ini bro. Misalkan ya, kalian punya laptop terus rusak keyboardnya di tahun pertama. Nah, itu semuanya di cover oleh si Acer, entah itu spare partnya ataupun layanan jasa pemasangan dan servisnya.
Tapi kalau kalian ada kerusakan di tahun kedua dan ketiga, untuk spare partnya ini dia membayar bro. Misalnya keyboard rusak, ya keyboardnya beli ke service center. Tapi untuk jasa pemasangan dan juga servisnya, dia gratis. Nah, jadi pengertiannya seperti itu. Lalu kalau kita ngebahas dari segi performanya, laptop ini untuk baterainya termasuk awet banget. Dia kan kalau kita bongkar, baterainya itu kapasitasnya gede bro. Di angka 50 Wh dan pas kita panjar bisa bertahan di angka 9-10 jam. Terus laptop ini dia di website resminya si Acer bisa bertahan maksimalnya di angka 12 jam. Ini akan sangat menguntungkan buat kalian yang memang suka kerjanya mobile, sering pindah-pindah tempat dan nggak sempat ngecas laptop. Terus laptop ini juga memiliki suhu yang sangat stabil. Dia panasnya cuma terletak di bagian exhaust bawah sini bro. Jadi tidak akan mengganggu misalkan kalian itu penggunaan laptopnya lama, berjam-jam setiap hari, banyak ngolah data. Ini akan sangat menyenangkan. Selain dia pakai enak, layarnya juga nyaman di mata kalian. Jadi kesimpulannya laptop ini harga 8 juta cukup affordable karena punya prosesor Intel Core i5 Gen 13. Minusnya mungkin tolak ukurnya adalah opsi upgrade-nya. Dia memang sudah tersolder semua. Entah untuk memorinya dan juga untuk penyimpanannya cuma single storage. Tapi kalau kita lihat dari si kebutuhan orang-orang buat kerja dan juga untuk kuliah serta sekolah, ini cukup banget lah bro di harga 8 jutaan. Ya udah, begitu cukup informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat buat teman-teman yang punya budget di harga 8 jutaan. Kembali lagi bersama saya Samudin dan see you next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke, mantap.